Selamat datang di Buletin PNS Channel. Dilansir dari CNBC Indonesia, jauh sebelum pengumuman kenaikan gaji PNS, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata telah merilis aturan mengenai ketentuan uang perjalanan dinas, uang lembur, biaya makan rapat hingga pulsa bagi para abdi negara. Perihal uang saku PNS ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan ini diteken Sri Mulyani sejak tanggal 28 April tahun 2023 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei tahun 2023. PMK ini akan menjadi acuan sebagai batas tertinggi atau estimasi untuk komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, Lembaga Tahun Anggaran 2024. Berikut ini daftar uang saku PNS di 2024. 1. Uang makan di rapat. Pemerintah telah menetapkan besaran uang makan pegawai negeri sipil (PNS) bagi rapat offline selama 2 jam atau lebih untuk tahun anggaran 2024. Besaran, jatah, uang makan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Satuan biaya konsumsi rapat, pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman, dikutip dari penjelasan dalam lampiran PMK tersebut. Adapun satuan biaya konsumsi rapat, pertemuan di dalam rapat koordinasi tingkat menteri atau eselon I atau setara, diketahui sebesar Rp159.000 per orang. Besaran biaya konsumsi tersebut terdiri dari biaya makan Rp110.000 dan biaya kudapan, snack, sebesar Rp49.000. Sementara itu, untuk rapat para pegawai biasa sebesar Rp71.000 per orang, dengan rincian biaya makan Rp51.000 per orang dan biaya kudapan atau snack sebesar Rp20.000 per orang. Satuan biaya konsumsi rapat, pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat, pertemuan, baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri, eselon I, setara, maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring, offline, paling singkat selama 2 jam. Sebagai catatan, rapat koordinasi tingkat menteri, eselon I, setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri, eselon I, pejabat yang setara. Untuk pencairan, kegiatan rapat harus mematuhi ketentuan sebagai berikut, yakni konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya, kementerian, lembaga lainnya, instansi pemerintah, pihak lain. 2. Perjalanan dinas. Terkait dengan perjalanan dinas, uang harian perjalanan dinas di dalam negeri ditetapkan berdasarkan provinsi. Tertinggi untuk wilayah Papua Tengah, Selatan, dan Pegunungan senilai Rp580.000 untuk perjalanan keluar kota, Rp230.000 untuk dalam kota lebih dari 8 jam, serta untuk uang diklat sebesar Rp170.000. Adapun, PNS di DKI Jakarta mendapatkan sebesar Rp530.000 untuk perjalanan keluar kota, Rp210.000 untuk dalam kota lebih dari 8 jam, serta untuk uang diklat sebesar Rp160.000. Sedangkan terkecil untuk di Aceh dan Kalimantan Tengah sebesar Rp360.000 untuk perjalanan keluar kota, Rp140.000 untuk dalam kota lebih dari 8 jam, serta untuk uang diklat sebesar Rp110.000. Adapun uang representasi perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara keluar kota Rp250.000 dan dalam kota lebih dari 8 jam sebesar Rp125.000. Pejabat eselon I Rp200.000 dan Rp100.000, serta pejabat eselon II Rp150.000 dan Rp75.000. Sementara itu, untuk perjalanan dinas ke luar negeri ditetapkan berdasarkan negara tujuan dinas. Perjalanan dinas ke Inggris adalah yang paling tinggi sebesar $792 atau setara Rp11.620.224, kurs Rp14.672 per hari untuk golongan A. Kemudian, uang harian sebesar $774 atau setara Rp11.556.128 per hari untuk golongan B. Lalu $583 atau setara Rp8.553.776 untuk golongan C.
dan $582 atau setara Rp8.539.104 per hari untuk golongan D. Italia menjadi negara dengan biaya perjalanan dinas tertinggi kedua selanjutnya sebanyak $702 setara dengan Rp10. $299.744 untuk golongan A. $637 setara Rp9.346.064 untuk golongan B. $446 atau setara Rp6.543.712 untuk golongan C dan $427 atau setara Rp. Rp6.264.944 bagi golongan D. 3. Uang lembur. Menteri Keuangan menetapkan PNS dengan golongan I menerima uang lembur sebesar Rp18.000 per orang per jam. OJ, golongan 2 Rp24.000 per OJ, golongan 3 Rp30.000 per OJ, dan golongan 4 Rp36.000 per OJ. Sementara itu, uang makan lembur ditetapkan maksimal sebesar Rp35.000 per orang per hari untuk golongan I dan 2. Rp37.000 untuk golongan 3 dan Rp41.000 untuk golongan 4. Standar biaya masukan tahun anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, Lembaga, tahun anggaran 2024. Sebagai catatan, uang lembur golongan I sebesar Rp13.000 per jam. Golongan 2 Rp17.000 per jam, golongan 3 Rp20.000 per jam dan golongan 4 Rp25.000 per jam. Sementara itu, uang makan lembur sebesar Rp35.000 untuk golongan I dan 2, Rp37.000 untuk golongan 3 dan Rp41.000 untuk golongan 4. Jika diperbandingkan, maka uang lembur PNS rata-rata Rp5.000 Rp11.000 per hari. 4. Uang paket data. Adapun, uang paket data ini masuk dalam biaya paket data dan komunikasi yang dibagi menjadi dua kategori. Besaran biaya paket data dan komunikasi pada tahun 2024 dipastikan tidak berubah dari sebelumnya. Pertama, pejabat setingkat eselon I dan 2, yang setara OB Rp400.000, bulan. Kedua, pejabat setingkat eselon 3, yang setara ke bawah OB Rp200.000, bulan. Besaran yang sama juga berlaku pada 2022 dan 2023. Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring, online. Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring, online, dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas, ungkap PMK tersebut.